Tidak ada Ibnu Sodaqoh sampai umurnya 407 tahun. 407 tahun, nggak ada, nggak cocok, sangat jauh prediksinya. Jadi ketika menyebutkan nama Ibnu Sodaqoh saja, Habib Yusuf Jamalullah sudah salah. Nah ini baru di covernya saja. Yang pertama, Ibnu Sodaqoh terkenal dengan nama Al-Warraq. Tahun ya kelahirannya tidak diketahui, tetapi ketika menyalin kitab Abnaul Imam ini pertama kali tahun 773 Hijriyah. Kok wafatnya tahun 1180 Hijriyah? Itu bagaimana? Berarti umurnya lebih dari 407 tahun. Ada manusia umur segitu. Kalau dulu zaman Nabi Nuh mungkin ya, tapi ini nggak ada, nggak benar. Ini termasuk manipulasi data biografinya seorang ulama yang dilakukan oleh Habib Yusuf Jamalullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami mohon maafi panjenengan semua atas keterlambatan kami karena ada gangguan entah seperti biasanya yang menyerang wifi atau channel kami kurang mengerti. Alhamdulillah, para pemirsa masih setia untuk mengikuti live streaming ini. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan ilmu yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk urusan duniawi dan ukhrawi kita bersama. Seperti biasanya kalau kita membahas materi atau tema yang sensitif atau sangat penting ya, mesti ya begini ini begini ini, karena ini malam hari ini, saat ini, waktu kini akan kami batalkan kitab yang diklaim namanya Abnaul Imam. Abnaul Imam yang selalu dijadikan rujukan ya, karena tahunnya berdekatan dengan tokoh leluhurnya Ba'alawi. Tetapi kitab Abnaul Imam ini jelas tidak sesuai dengan standar ilmi. Dan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, kitab ini kitab palsu. Kitab ini kitab yang tidak bisa dijadikan sebagai bagian daripada kitab yang bermutu. Karena apa? Kesalahannya banyak sekali. Sebenarnya malam hari ini kami tidak ingin mengeluarkan jurus yang terakhir dari membahas kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam al-Hasan wal Husain ini, karena kami menunggu jawaban tantangan kami dulu kepada Dik Muhdor ya, bin Muhsin Al-Hamid, Muhdor bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid dari Jember. Tapi ternyata sudah hampir 2 tahun ini tidak ada jawaban dari Dik Muhdor ya, maka kunci yang saya pegang untuk membatalkan kitab Abnaul Imam ini kami sampaikan kepada panjenengan semua agar bisa diketahui, dimengerti
dijadikan sebagai sifat kehati-hatian untuk kita semua. Sadari dari manipulasi, interpolasi data-data kitab yang disalin ulang oleh kalangan Ba'alawi. Dari segi pentahqiq yang dituliskan oleh penyalin yang terakhir kitab Abnaul Imam, yakni Habib Yusuf Jamalulail. Jadi kitab ini bukan karya Abu Mu'ammar Ibnu Toba. Bukan. Ini kitab karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Dan dilalai ada kesalahan-kesalahan fatal di dalamnya. Kita buktikan kesalahannya apa? Di halaman pertama, sebelum muqaddimahnya, itu ada catatan nama kitab Abnaul Imam fi Misra wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Ta'alif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi, Asy-Syahir bibni Toba wafat 478. Padahal sebenarnya Ibnu Toba yang mengarang pertama Abnaul Imam ini adalah wafatnya tahun 199. Dan kitab Abnaul Imam ini disalin ulang beberapa kali. Pertama disalin ulang oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180. Kami sudah sertakan di haizin.com di bawah link video kita ini beberapa kitab. Tapi karena ada gangguan, maka admin akan menyampaikan kitab-kitab tersebut setelah usai live streaming ini. Kitab yang pertama ada kitab Abnaul Imam ini sendiri. Nanti panjenengan mutola'ah sendiri apakah salah apa yang saya sampaikan ini, atau jenengan masih membela, memegang ya kebenaran kitab Abnaul Imam ini. Ketika menyebutkan tahun ya dari penyalinan yang pertama kali oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq tahun 1180. Ini salah total karena Ibnu Sodaqoh itu tahun 773 Hijriyah itu menyalin kitab ini untuk yang pertama kali. Saya memiliki manuskripnya bahwa Ibnu Sodaqoh pada tahun 773 itu kan sudah dewasa, menyalin kitab Abnaul Imam yang Ibnu Toba asli dari karya pertama. Tetapi kenapa di sini disebutkan disalin pertama kali oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi tahun 1180? Tidak ada. Ibnu Sodaqoh sampai umurnya 407 tahun. 407 tahun, nggak ada, nggak cocok, sangat jauh prediksinya. Jadi ketika menyebutkan nama Ibnu Sodaqoh saja, Habib Yusuf Jamalulail sudah salah. Nah ini baru di covernya saja. Yang pertama Ibnu Sodaqoh terkenal dengan nama Al-Warraq. Tahun ya kelahirannya tidak diketahui, tetapi ketika menyalin kitab Abnaul Imam ini pertama kali tahun 773 Hijriyah. Kok wafatnya tahun 1180 Hijriyah? Itu bagaimana? Berarti umurnya lebih dari 407 tahun. Ada manusia umur segitu. Kalau dulu zaman Nabi Nuh mungkin ya. Tapi ini nggak benar. Ini termasuk manipulasi data biografinya seorang ulama yang dilakukan oleh Habib Yusuf Jamalulail yang wafat pada 3 tahun yang lalu. Beliau Habib Yusuf Jamalulail yang mengarang kitab Abnaul Imam yang versi Abdul Masih ini tahun 1938 lahirnya. Wafatnya baru 3 tahun yang lalu. Beliau pernah menjadi tentara juga.
Nah, saya buktikan karya beliau yang pertama sebelum Abdul Masih atau Abnaul Imami ini, beliau mengarang kitab ini tahun 2002 cetakan yang kedua. Kalau ini cetakan pertamanya tahun 2004 Masehi. Ini cetakan pertamanya 2004 Masehi. Asy-Syajarah Az-Zakiyah fil Ansabi wa Sairi Ali Baitin Nubuwah. Ini asli kitab karya Habib Yusuf Jamalulail. Habib Yusuf Jamalulail. Isinya pun gak karuan. Ya, jika sudah kami koreksi, sudah kami baca awalan wa akhiron, banyak kesalahan-kesalahan. Tidak sesuai dengan standar kitab nasab baik internal ataupun eksternal Ba'alawi dan bahkan kitab-kitab sejarah yang ada, karena di sini di Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini juga mencatat sejarah-sejarah Nusantara. Ini. Jadi ini 2002 cetakannya kedua, berarti sebelumnya mungkin tahun 1900-an. 1996 ya, sampai mungkin cetakan pertama tahun 98 ya, terus ini cetakan kedua 2002. Lah, Abnaul Imam yang karya beliau yang kedua ini dicetak pertama kali tahun 2004. Sudah ada jelas kesalahan di covernya, yakni ketika menyebut nama penyalin pertama Ibnu Sadaqah Al-Halabi yang disalin ya kitab ini pada tahun 1180 ini sudah salah total. Sudah nggak sesuai. Wong tahun 773 itu menyalin Abnaul Imam ini kok Ibnu Sadaqah kok masa hidup sampai 400, masa umurnya 450 tahun ya. Karena kalau dihitung 773 sampai ke 1180 berarti umurnya 407. Itu kalau dihitung dari 773 kan nggak mungkin menyalin kitab Abnaul Imam yang pertama umurnya 1 tahun, kan nggak mungkin. Berarti kemungkinan umur 50 tahun ya, berarti hampir 500 tahun umurnya, hampir 500 tahun, nggak mungkin. Ini salah total. Di halaman berikutnya nanti panjenengan buka bersama, kami akan sertakan di heizin.com. Halaman 27. Halaman 27 ketika Habib Yusuf Jamalulail menyertakan manuskrip yang kemungkinan berasal dari Abul Aun As-Safarini. Halaman 27 Abnaul Imam versi Abdul Masih karya dari Habib Yusuf Jamalulaili. Halaman 27 manuskrip. Hadis, nah, ini cerita ya. Haddatsani al-alim al-allamah wal habril fahamah. Haddatsani al-alimul allamah wal habrul fahamah. Biasanya wal bahrul fahamah, bahrul ulum asy-syarifah, wa manba'ul ma'arif al-latifah, wa mururul akhbarit tariqah syekhi wa ustadi al-fadil Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Ini kemungkinan besar ya oleh Habib Yusuf Jamalulail diakui berasal dari tulisan tangannya Abul Aun As-Safarini yang menyalin ya kedua kali kitab ini. Wafatnya 1188 Hijri. Nanti panjenengan simak bersama halaman 27 Abnaul Imam yang mencatat tentang pembatalan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan tulisan manuskrip dari Abul Aun As-Safarini, ulama yang kedua kali mentahqiq menyalin kitab ini berdasarkan gurunya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Sama-sama berasal dari Nabulsi, tetapi yang As-Safarini ini An-Nabulsi tepi barat, sebelah utaranya Yerusalem 63 km. Tapi kalau yang Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani ini lahir dan wafatnya di Damaskus, Syria. Saya ulangi lagi, haditsun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-alim al-allamah
wal habrul fahamah bahrul ulum asy-syarifah wa manba'ul ma'arif al-latifah wa mururul akhbarit tariqah syekhi wa ustadi al-fadil Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi anna fis Syam qauman ja'alu lisyaikhi al-Qutbi Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani nasaban mausulan ta'arrakha bil Hasan wa ukhra bil Husain tarotan bil Hasan wa ukhra bil Husain sibtoi Rasulillahi salatullahi wasalamuhu alaihim fahuwa indahum Abdul Qadir bin Musa bin Abdillah bin Jangki Dausat bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan al-Musanna bin Hasan as-Sibti. Ini yang pertama, jalur nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama, au huwa min dzurriyyati Ismail bin Ja'far as-Shatiq. Wakilahuma ghairu sahihin wa qad ikhturi'a bi akhiratin walam yathbut anna syaikha rahmatullahi idda'a hadan nasab wala thabata anna ahadan min auladihi fa'ala dhalik. Nah, ini namanya membaca manuskrip. Macam ya gini baca manuskrip, nanti ada yang itu saya coba baca sendiri saja. Ini masih belum seberapa. Nanti kami akan membaca manuskrip Syekh Abdul Ghani yang dari Siterbiti, ya, Irlandia. Nah ini. Jadi kalau para kiai, ulama semua di dunia ini mengakui keabsahan kebenaran dari kitab Abnaul Imam ala Habib Yusuf Jamalul Laili, maka sama dengan sepakat untuk membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyambung sampai Kanjeng Nabi. Lah, kita akan perlu bukti dalam hal ini. Tidak boleh seenak hati ya memutuskan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kitab Abnaul Imam itu kitab palsu. Karena apa? Tidak membedakan mana yang tulisan asli berdasarkan manuskrip pertama kali ataupun tulisan yang disalin oleh penyalin-penyalin pertama, kedua, dan ketiga kali. Penyalin yang pertama saja Ibnu Sodakoh itu sudah salah ketika menulis, mencantumkan nama penyalinan pada tahunnya, padahal beliau menyalin kitab Abnaul Imam ini Ibnu Sodakoh pada tahun 773 Hijriyah. Saya punya manuskripnya. Nggak mungkin Ibnu Sodakoh Al-Halabi umurnya hampir 500 tahun, ya. 407 kalau dimulai dari 773 sampai 1180 Hijriah. Kan nggak mungkin umur 1 tahun itu menyalin kitab Abnaul Imam Ibnu Toba ini. Nggak mungkin. Berarti umur 50 tahun ambillah. Umur di atas kematangan seorang ulama. Berarti umurnya 457 tahun. Nggak mungkin. Mustahil. Dan di Muqaddimah kitab Abnaul Imam ini tidak mencantumkan biografi dari Ibnu Sodakoh Al-Halabi. Nah, inilah ketidakjujurannya Habib Yusuf Jamalul Laili. Nah, ini di bawah manuskrip Abul Aun As-Safarini ini ada tulisan beliau Habib Yusuf Jamalul Lail. Surat waraqatin ukhra min awraqi Abil Aun As-Safarini kutibat bi khatti adin makru'in wa yuhtamalu annahu khattuhu. Kemungkinan ini tulisannya. Kemungkinan. Nah, berdasarkan kitab manuskrip yang ditulis oleh Abul Aun As-Safarini Al-Hambali ini, berarti Habib Yusuf Jamalul Laili mengakui batalnya nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti Wali Songo dari Mbah Sunan Giri dan kemungkinan dari jalur lainnya tidak keturunannya Kanjeng Nabi.
Nanti akan kita buktikan apakah benar ya Abul Aun As-Safarini menulis seperti ini. Begitu juga Syekh Abdul Ghani gurunya juga mengikrar dan mengisbat ya seperti ini ya. Karena di sini dituliskan, saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Cerita kabar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Abul Aun As-Safarini yang mengatakan, menceritakan kepadaku seorang yang sangat berilmu ya, yang alim dan alamah, yang sangat luas pemahamannya, yang menjadi sumber luasnya ilmu seperti lautan yang ada di dunia yang sangat mulia, dan menjadi sumber dari pengetahuan yang sangat teliti, lembut ya, terperinci, dan orang yang selalu berjalan di atas jalan tarekah atau torekoh ya, metode wusul ilallah. Ya, ini siapa? Syekhi wa ustadi, guruku ya, syekhku dan guruku yang sangat utama, yakni Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Ada keterangan bahwa di Syam itu ya Livan, ya Lebanon, Suriah, Palestina. Kalau sekarang ada domblengan Israel, Yordania itu. Nih, itu Syam. Di Syam itu ada kaum yang menjadikan Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani itu nasabnya nyambung pada yang pertama dengan Sayyidina Hasan bin Ali, dan yang kedua nyambung ke Sayyidina Husain bin Ali. Dua-duanya si beto ini ya, karena ini diidofahkan maka n-nya dihilangkan. Si betoi yang keduanya Hasan Husain ini adalah cucu dari anak perempuannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatuhu wassalamuhu alaihim, semuanya semoga diberikan rahmat dan keselamatan dari Allah Ta'ala. Lah, fahuwa indahum ya, bahwa menurut mereka orang-orang Syam itu bahwa Abdul Qadir bin Musa, Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janggi Dausat bin Yahya bin Muhammad, kadang-kadang kan bin Musa, kadang-kadang bin Abi Soleh ya. Nanti ada keterangan lagi di kitab asli manuskripnya Syekh Abdul Ghani. Janggi Dausat bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah lagi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti. Ya, ini Al-Hasani yang kita kenal selama ini, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Said Zaini Dahlan itu Al-Hasani. Tetapi kalau Imam Ar-Rifai itu Al-Husaini. Hampir sama nyambungnya ke Imam Ja'far Shodiq. Nah, ini yang pertama, jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama. Auhu amin duriyati Ismail, atau dari keturunan Ismail bin Ja'far Shodiq. Wakilahuma ghairu sahihin. Menurut Abul Aun As-Safarini, dua jalur itu tidak benar. Di Ibnu Inabah, karya Ibnu Nabah ya, di Umdatut Thalib itu ada keterangan memang meragukan, itu abad 9 Hijriah. Tetapi ada di kitab-kitab sejarah yang primer dan sekunder itu mencatat, ada catatan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu walaupun di waktu beliau masih hidupnya tidak mengakui sebagai cucu Nabi, tetapi di keturunan berikutnya, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Razak Asy-Syarif Al-Hasani, itu diisbat ya, diisbat termasuk Duriyah Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mayoritas kitab nasab karya Ba'alawi itu membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti kalau kitab ini dibuat dasar oleh Kang Mas Muhdor dan Dek Kori ya, Oktiva, berarti ngajak bareng-bareng
gagal total, nasabnya nggak nyambung sampai Kanjeng Nabi kepada Duriyah Wali Songo yang ada di Nusantara. Berarti ngajak-ngajak rungkat, ya, ngajak rungkat bareng-bareng. Padahal tidak. Berarti ini kitab tidak sesuai. Sekarang kita buktikan. Apakah benar Abul On As-Safari ini mengatakan seperti ini? Kami sertakan kitab Sabat Al-Imam As-Safarini Al-Hambali wa ijazatuhu li ta'ifatin min a'yani ulama yasrihi. Sudah kami sampaikan di haizin.com dengan bisa mengeceknya sekaligus memutolaahnya sendiri. Jadi langsung saja di halaman 137 kitab sahabatnya Abul On As-Safarini sampai 138. Ini paling bawah sendiri kitab sahabatnya Al-Imam As-Safarini Al-Hambali. Beliau mendapatkan ijazah-ijazah dari guru-gurunya, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Ghani. Wa amma guniyatu sayyidina wa qudwatina Al-Imam Al-Jalil wal Qutbil Arif An-Nabil As-Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Kailani Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya sama, Al-Kailani sama, daerah Jailan sama Kailan itu sama. Terus madhabnya Imam Hambali, madhab Hambali Ahlussunnah wal Jamaah, itu Syekh Abdul Qadir. Wasairi kutubihi ka futuhil ghaib wa ma nusiba ilaihi min wasiyatihi wa ma sahha mimma nusiba ilaihi minal mandum fanarwihi an Syekhina Al-Arif Abdul Ghani An-Nabulsi. Jadi As-Safarini, Abul On As-Safarini mengikuti apa yang dituliskan oleh gurunya ketika menceritakan tentang biografinya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani Al-Jailani. Di dalam kitab-kitab karya dari Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Ad-Dimashqi, lahir dan wafatnya di Damaskus, Syria atau Suriah. Fanarwihi an Syekhina Al-Arif Abdul Ghani An-Nabulsi. Berarti Habib Yusuf Jamalul Lail bisa menfitnah dua orang ini, yakni Abul On As-Safarini dan Syekh Abdul Ghani. Karena katanya di dalam kitab karyanya, Al-Aqdul Masi, yang diklaim Abnaul Imami, membatalkan silsilah dua jalur nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baik dari jalur Al-Hasani ataupun dari jalur Al-Husaini. Kilahuma ghairu sahihin. Kedua jalur itu tidak sahih, tidak sah. Menurut Habib Yusuf Jamalul Lail. Padahal di sini jelas As-Safarini, ya, mengikuti apa yang dituliskan oleh gurunya, yakni Syekh Abdul Ghani. Ini dengan bahasa sendiri, baca sendiri, semua ada runtutan sanadnya. Karena apa? Al-isnadu minaddin, laulahu laqala man syaa man syaa. Isnad, jalur periwayatan ilmu turun-temurun sambung menyambung, itu harus dilakukan, ya, harus dijalankan. Nggak boleh terputus sanadnya, sama dengan periwayatan hadis dan penyampaian ilmu. Jadi bisa sanad silsilah keilmuan secara umum ataupun secara khusus. Tetapi kalau secara umum tidak harus, ya, guru saya harus ini, ya, tidak. Secara umum menyimak YouTube, ya, menyimak Facebook atau TikTok dan lain sebagainya, itu termasuk ilmu yang mutasil, asalkan sumbernya benar-benar bisa diverifikasi kebenarannya. Nggih. Jadi begitu. Wa amma guniyatu sayyidina wa qudwatina Al-Imam Al-Jalil, terus dengan bahasa sendiri bahwa Abul On As-Safarini di dalam kitab sahabatnya ini mengikuti dawuh gurunya, yakni Syekh Abdul Ghani. Nah, sekarang Syekh Abdul Ghani di dalam manuskrip kitab yang kami sertakan di link di bawah video kita ini, yakni kitab Kaukabul Mabani wa Maukabul Ma'ani, di dalam menerangkan tentang penjelasan sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Kailani.
Ini dikarang oleh Abdul Ghani An-Nabulsi bin Ismail bin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, ini. Saya punya syarahnya lagi yang lebih luas dari ini. Ini sebenarnya tidak banyak. Ini cuma 43 halaman saja. Ini tulisan tangan. Pertama kali ditulis oleh Syekh Abdul Ghani. Ini disimpan di Siterbiti. Perpustakaan Siterbiti pertama kali disimpan tahun 1979 ya, tanggal 25 Januari. Terus Kaukab Al-Mabani wa Maukab Al-Ma'ani ya, nomor registrasi 3500. Fisyarah Sholawat As-Syaikh Abdul Qadir Al-Kilani by Abdul Ghani An-Nabulsi. Wafatnya kalau Masehi 1731 ya. Ini sama seperti sebelum perjanjian Giyanti lah ya, termasuk Mataram Islam belum pecah ini ya. Perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga itu kan 1755 ya, 1957 kalau Salatiganya itu. Berarti pada zaman itu. Nah ini data masuk pada tanggal 29 Sya'ban 1127 sama dengan 30 Agustus 1715 Masehi. Nah ini. Nanti panjenengan buka bersama di halaman ketiga dari akhir. 1, 2, 3. Ketiga dari akhir. Tulisannya seperti ini. Ini namanya manuskrip ya. Ini untuk bukti siapa yang ngapusi. Apakah Yusuf Jamalul Laili atau Abul Aun As-Safarini atau Syekh Abdul Ghani sendiri. Syekh Abdul Ghani mengisbat nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Razak sebagai duriannya Syekh Abdul Qadir itu Asy-Syarif Al-Hasani. Begitu juga menuliskan silsilah nama-nama leluhurnya Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Di halaman ketiga dari akhir, karena ini manuskrip ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya belum mutola'ah karena kesibukan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ketiga dari akhir, kalau nggak melompat satu halaman, ya ini nggak, gitu tetap halaman ketiga dari akhir, nanti jangan buka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ustadzuna bil amrir rabbani lil isti'dadi al-asyani fil maqami ar-ruhani kutbu dairatil wujudi wa kaukabu samawatil ma'aniyati wasyuhudi al-fardil kamil wal alimil allamah al-amil. Jangan nanti buka baris yang 1, 2, 3, 4 dari atas, baris yang keempat dari atas, manuskrip dari Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nabulsi yang diklaim oleh Yusuf Jamalul Laili membatalkan nasab Alawi. Membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab karyanya Abdul Masi yang diklaim Abnaul Imami. Yang keempat dari atas, Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Abdullah bin Jangki Dausat. Nah, kan ada Abdullah, ini bin Abi Soleh. Jadi kalau silsilah nasab Sunan Giri ya sampai ke atas ada Soleh ya. Nah, berarti ya bapaknya Soleh, Abi Soleh, Abdullah bin Jangki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa al-Hauzi bin Abdullah al-Mahdi bin Hasan al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jelas, ini Asy-Syaikh Abdul Ghani.
apakah dengan mencatat atau menyebutkan itu berarti mengisbat? Sekarang kita bergeser ke bawah. Ke bawahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari bawah. Ini bawahnya. Masih lembar yang sama. Tapi di bawahnya. 11 dari bawah. Wal Qidamir Rasih fil Maqami As-Sayyid Al-Kamil Asy-Syaikh Abdur Razzaq wa huwa min dzurriyyatis Syekh Abdul Qadir Al-Madhkur kana dzalika fi baldati Hamah ya daerah Suriah Al-Mahrusah Dzatir Rubu Al-Ma'nusah fi sanati 75 ba'dal alifah ba'dal alf minal hijrah an-nabawiyah ala fa'iliha asyrafu sholatin wa akmalu tahiyatin wa syekhuna. Nah ini wa syekhuna hadza Asy-Syaikh Abdur Razzaq Asy-Syarif Al-Hasani talaqqa at-tariq wa akhadahu an walidihi. Jadi turun temurun, sambung menyambung, mutasil. Asy-Syarif Al-Hasani. Berarti Syekh Abdul Ghani ini tidak membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti klaimnya Yusuf Jamalul Laili di dalam menampilkan manuskrip tulisan tangannya Abul Aun As-Safarini, muridnya Syekh Abdul Ghani. Untuk selingan saja bahwa Syekh Abdul Ghani ini adalah ulama yang karya-karyanya hampir 300-an. Kitab kecil dan besar. Yang terkenal besar itu 233-an. Beliaulah yang pernah berfatwa dengan tentang ibahahnya ad-dukhon, merokok. Jadi Syekh Abdul Ghani ini yang memperbolehkan merokok itu. Jadi merokok itu halal. Merokok itu halal. Ada dasarnya, yakni Syekh Abdul Ghani. Nanti kita bahas lagi pada sesi yang berbeda dari live streaming malam hari ini. Jadi manuskrip ini sebagai bukti bahwa tidak cocok ya apa yang dituliskan oleh Abul Aun As-Safarini katanya dari beliaunya oleh Habib Yusuf Jamalul Laili. Di sahabatnya As-Safarini juga tidak mencantumkan itu. Bahkan Abul Aun As-Safarini sendiri menukil dan tabi dengan gurunya, yakni Syekh Abdul Ghani. Berarti siapa yang berbohong? Ya Habib Yusuf Jamalul Laili. Berbagai macam cara jalan ditempuhnya untuk supaya diakui ya nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi kita, sampai segitunya itu. Sampai segitunya. Sampai mengabur-ngaburkan kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Jadi kalau kitab ini dijadikan bukti ya mengisbat nasab Alawi, jelas tidak bisa diterima. Karena ini kitab palsu. Kitab palsu hampir sama seperti kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi dan Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi karya Syed Murtadha Az-Zabidi. Syed Murtadha Az-Zabidi itu juga berguru ya dengan As-Safarini, Abul Aun As-Safarini. Jadi inilah bagian daripada kebohongan-kebohongan kitab karya Ba'alawi yang sering kami sampaikan. Jangan sampai kita menerima begitu saja kitab yang disalin oleh Ba'alawi atau kitab karya Ba'alawi atau kitab eksternal Ba'alawi atas permintaan Ba'alawi atau ada hubungan pertemanan, perguruan, persaudaraan dengan Ba'alawi. Ya seperti ini. Akhirnya kan kelihatan semua. Dulu Habib Yusuf Jamalul Lail mungkin pede, percaya diri, tidak akan ada yang mengoreksi kitab karyanya sendiri.
setelah 3 tahun beliau almarhum, ternyata orang-orang dari Indonesia, Nusantara ini bergerak ya untuk mengoreksi, meneliti, dan bahkan membatalkan kitab ini. Ini kitab yang tidak sesuai dengan namanya, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Ini adalah kitab yang bernama Al-Aqdul Masi fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Ini aslinya nama kitab ini, tetapi supaya diakui ini karya ulama abad 5 Hijriah, ditebalkan nama Abnaul Imam. Pengarang pertamanya Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Di sini Abdul Mu'ammar Ibnu Toba wafatnya 478 Hijriah. Tidak ada konsistennya, yakni inkonsistenisasinya Habib Yusuf Jamalul Laili. Yang paling parah ketika menyebutkan Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq itu menyalin kitab ini pertama kali pada tahun 1180 Hijriah. Wes mati ratusan tahun. Tahun 773 Hijriah itu Ibnu Sodaqoh menyalin kitab Abnaul Imam dari Ibnu Toba tahun 773 Hijriah. Tidak mungkin sampai berusia hampir 500 tahun, 1180 Hijriah. Dengan total sendiri nanti. Kalau bisa nanti ditampilkan ya manuskrip asli dari salinan pertama Ibnu Sodaqoh Al-Halabi Al-Masyhur bil Warraq ini. Nih, jadi mohon admin nanti usahakan supaya para pemirsa semua bisa melihatnya sendiri, tidak atas dasar hanya persangkaan saja. Ilmu harus benar-benar hakul yakin, tidak hanya ilmu yakin, tetapi harus hakul yakin. Nanti tolong disampaikan, ini tulisannya ini. Ini manuskrip salinan pertama kali Abnaul Imam oleh Ibnu Sodaqoh. Saya bacakan manuskrip yang gelap ini ya. Manuskrip gelap ini saya baca. Ini gelap teman ya ini. Gelapnya. Saya baca. Wa qoma binti sahihi an aslihi asgharu ibadillahi wa akhwajuhum ila afwihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir bibni Sodaqoh Al-Warraq wa kana al-farahu min naqlihi akhir syahri Rabiil Awwali sanata 33 wa 700 mi'atin nafa Allahu bihi al-muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dan sudah menyalin kitab Abnaul Imam ini dari aslinya siapa? Orang yang sangat kecil dari hamba-hamba Allah dan yang paling butuh pada ampunan Allah dan permaafan maghfirah dari Allah dan keridhaan dari Allah. Siapa? Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi. Yakni asli namanya adalah Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir yang terkenal dengan nama Ibnu Sodaqoh Al-Warraq. Jadi Ibnu Sodaqoh Al-Halabi Asy-Syahir bil Warraq sama saja. Wa kana al-faragu min naqli, adapun selesai menyalin kitab ini itu pada bulan akhir dari bulan Rabiul Awal, akhir dari bulan Maulud tahun 773 Hijriah. Semoga Allah memberikan manfaat atas kitab, memberikan manfaat dengan lantaran Ibnu Sodaqoh ini terhadap semua orang Islam. Dan akhir dari permohonan kami adalah doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menukil dari Al-Quran.
Jadi waqama bintisahihi an aslihi asgharu ibadillahi wa ahwajuhum ila afwihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Ahmad bin Saleh bin Ahmad al-Halabi asy-Syahir bin Sodaqah al-Warraq wa kana al-farahu min naqlihi akhir syahri Rabiil awwali sanata 30 wa 70 wa 700 nafa Allah bi al-muslimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tahun 773. Kok di sini 1180 Ibnul Sodaqah al-Harrat. Nah, ini kemungkinan Habib Yusuf Jamalullah itu menderita seperti Salim bin Jindan Malihulia. Kemungkinan, atau mimpi dilalai ya. Dilalah itu loh. Biidznillah. Enggak sempurna karya-karya Ba'alawi dan Muhyiddinnya. Dilalai itu pasti ada kesalahannya, ada kecurangannya, ada manipulasi datanya, mulai dari manuskrip sampai teks aslinya. Oleh sebab itu, kalau ada manuskrip dipegang oleh Ba'alawi, berbahaya. Pasti akan kena interpolasi dari mereka. Hati-hati dan waspada. Ini namanya level peneliti ya, untuk memahami, bukan hanya level pembaca saja. Ini sebenarnya mau kami keluarkan jurus Pamungkas ini ketika berhadapan langsung dengan Kang Mas Muhdor ya bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang nantang-nantang seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya tetapi karena lama ya sudah jatuh tempo lah ya, sudah kadaluarsa, maka ini saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa kitab Abnaul Imam ini kitab palsu. Kitab palsu. Karya dari yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Kitab sebesar ini ya mutunya tidak terlalu tinggi, mohon maaf. Saya beli ini langsung dari Timur Tengah. Jadi kitab baru ini termasuk ya, kitab baru. Sebegitu ya semangat dan kuatnya giroh ya mereka kaum Ba'alawi itu untuk mencari pembenar, akan tersambung silsilah nasab leluhurnya sampai Kanjeng Nabi kita. Ini terdiri dari 900 halaman lebih, 900 lembar lebih ya, berarti 900 halaman lebih nih. Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Ini kitab sebelum ngarang kitab Abdul Masih ini, beliau Habib Yusuf Jamalullah mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi malam hari ini banyak permohonan dari para kiai dan para gus yang ada di Nusantara semua untuk membahas tuntas kitab Abnaul Imam yang kata Dek Kori, kata Mas Muhdor kemarin ini, katanya ini berapi-api. Ya, nanti mungkin jenengan bisa setel kok ya videonya Kang Mas Muhdor yang menggebu-gebu percaya diri, lo baru megang kitab satu saja sudah begitu PD-nya melebihi selangit tinggi. Nah, ini perlu belajar lagi, jangan terlalu bersemangat ya, apalagi nantang Kiai Imad. Halah, langkai dulu data saya, baru Kiai Imad pertahanan terakhirnya. Kalau nggak punya data yang lengkap, jangan berkuar-kuar membodohi pengikut Anda, santri jamaah muhibbin Anda. Berbahaya. Kang Mas Muhdor bin Muhammad ya bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember. Jadi nanti kami juga punya syarahnya ya, kitab kumpulan dari sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani. Ini nanti suatu saat akan kami tampilkan juga, tapi jelas. Siap mendengar? Siap mendengar? Siap
Gak kerung nggih. Wes ya, memang ngono. Terapi tegangan tinggi ya. Ini namanya orang yang pede berlebihan, tidak takut dikoreksi. Duriyah Ba'alawi dengan Duriyah Wali Nusantara Indonesia menang siapa ini? Ya kita nggak sombong, nyombongi wong sombong itu boleh. Karena orang-orang seperti ini itu nggak bisa dingisori, diandap asori, itu nggak bisa. Harus disombongi. Yang penting tetap bisa mengendalikan diri. Hanya dohiri, tidak sampai batini, kan begitu. Jadi supaya menyadarkan, ya. Karena sombongnya yang begitu tinggi. Oleh sebab itu, kitab Abnaul Imam ini sebenarnya ya kalau sekilas untuk orang awam ya, artinya Abnaul Imam adalah anak-anaknya Imam Hasan dan Husain yang ada di daerah Mesir dan Livan, Lebanon, Suriah, Palestina, ya, Yordania saja. Lah kenapa kok sampai Yaman? Nggak ada. Ini gampangannya saja. Kenapa kok sampai di akhir ya, tulisan dari Habib Yusuf Jamalulail tiba-tiba membuat diagram nasab leluhurnya? Kan nggak masuk akal ini loh. Di halaman 169 ini. Kenapa kok blekrak sampai Yaman? Nggak ada hubungannya. Uang ini fi Misra wa Syam saja kok. Ya, ini kan karena ingin mencari legitimasi pembenaran, disambung-sambungkan ke data primer sekunder. Wah, ini kitab paling tua, nggak ada. 650 tahun itu baru ada. Nyambung berdasarkan An-Nasabah Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriyah di dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Kalau ini kami koreksi, masih salah lagi. Pernah kami sampaikan 2 tahun yang lalu, bahwa keturunan dari Ja'far Shadiq ya menurunkan anak yang bernama Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib memiliki anak yang bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi memiliki anak yang bernama Ahmad ini. Ahmad Al-Abah An-Nafat diklaim oleh Ba'alawi sebagai Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Katanya begitu. Nah ini. Lah, Imam Ahmad ini asyahir bil muhajir. Akibuhu kathirun jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin, termasuk Indonesia. Katanya. Lah, Imam Ahmad memiliki anak bernama Ali. Ali ini di Ramallah, tepi barat Palestina. Terus Abdullah, bukan Ubaidillah, Abdullah ya, ini diselipkan di sini supaya gampang, tinggal nambah itu gampang. Mana manuskripnya? Setelah Yusuf Jamalulail meninggal dunia, buktikan mana manuskripnya kalau ada. Nggak pernah ada, karena asli dari Toba Ibnu Toba pertama itu cuma 21 halaman, 21 lembar halaman kecil saja. Terus Husain di Nisabur, terus Muhammad di Rai, Iran, Teheran. Jadi 4. Lah, terus yang ini kan khusus yang dibahas kan memang Ba'alawi. Abdullah Urifa bi Ubaidillah, dikenal dengan nama Ubaidillah, bitasghir Abdullah Ubaidullah ya. Haitsu kana yustahsanu dzalika, diperhitungkan baiklah dengan merubah itu dengan alasan ya, litawaduihi, tawaduan. Wa kunyatuhu Abu Alawi. Nah, ini kan akan bertentangan dengan Banu Abi Alawi min Bani Jadid dan Banu Alawi min Alwi bin Aliyan, abad 3 sampai 4 Hijriyah ya. Wa Alwi ibnuhu Al-Akbar, ini salah. Alwi itu bukan ibnu Al-Akbar. Al-Akbar di sini apakah termasuk yang paling terkenal atau anak yang paling besar? Kalau Al-Akbar itu berarti anak yang paling gede.
ketika Ubaidillah katanya hijrah dari Basrah, Madinah, Mekah, Husayyisah, Jerain, ya, itu membawa anak dari anaknya Abdullah yang lahir di Basrah yang bernama Basri. Jadi Ibnu Al-Akbar itu Basri, bukan Alwi. Ya, ini namanya sudah salah lagi. Wahwa Jaddus Sadah Al-Alawiyah Asy-Syafi'iyah, salah, bukan Asy-Syafi'iyah Al-Imamiyah. Kama qala Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf fi kitabihi al-musamma bi idamil kuti fi dzikri buldani Hadramauti. Wa yu'rafuna bi ali alwi bani alawi ba alawi bin alwi lahu akibun muntasirun fi ghalibil buldani. Ngada-ngada. Nggak ada, diada-adakan sendiri. Jadi berbahaya. Oleh sebab itu hampir sama kasusnya seperti Tarikh Al-Baha, karya dari Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad 9 Hijriyah. Dimulai dari abad 8 Hijriyah, didompleng oleh Tarikh Sambal. Sambal itu Ba'alawi, tapi Sambal ini tidak terkenal. Sambal tidak terkenal dan tidak dikenal. Selalu didompleng. Tarikh Al-Baha, ya, di akhirnya itu tidak ada tarikh yang lain. Sama seperti kasus dari kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Selalu didamblengi seperti itu. Jadi pembohong, kebiasaan berbohong itu akan tetap dilakukan oleh pembohong. Kebiasaan kok, itu sudah kebiasaan turun-temurun, mohon maaf, turun-temurun. Sampai ini saya akan menemukan kitab Mut'atul Ikhsas. Jadi mereka itu juga mengarang kitab-kitab yang aneh, ya. Kitab-kitab yang oleh kalangan pesantren salafiyah itu nggak pernah bisa waspada. Karena apa? Wah, kitabnya ulama cucu Nabi kita, terus dipelajari saja. Sama dengan lagu-lagu itu loh. Ya Rasulullah. Itu nadanya dari lagu tari perut, tari telanjang. Apa ya, itu lagu apa yang kedah itu ya, sama lagu-lagu yang ya itu katanya sholawat. Dipuji sholawat. Jadi sama seperti kitab Mut'atul Ikhsas, ya, karya Habib-Habib mereka itu getol mengarang kitab-kitab, terus diserang kita jor-joran dengan kitab-kitab karya Habib Alawi. Objeknya itu di Nusantara ini. Kalau di luar negeri nggak begitu laku. Orang luar negeri itu sudah cerdas kok. Indonesia ini, khususnya Nahdlatul Ulama, jebol, ya. Tembok bentengnya oleh PBNU, PCNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU, jebol. Apalagi kiai-kiai pesantren nggak bisa membedakan mana ini kitab yang bermutu, apakah benar ini halu atau tidak halu. Nggak ngerti. Wah, ini Simtud Duror, karya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nggak ngerti sejarahnya. Sopo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kholi nang Solo itu. Nggak ngerti, terus diwaca wae. Berbahaya. Kita ini banyak yang lugu. Oleh sebab itu, alhamdulillah banyak kiai yang menyimak live streaming ini. Tolong sing hati-hati. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Dajjal itu serangannya itu lahir dan batin, luar dan dalam. Ada yang bisa mendeteksi dan ada yang tidak mampu mendeteksi, apalagi menanggulangi. Mendeteksi aja nggak mampu kok, ya. Jadi kalau kepingin tahu, ya misalkan saya dikecam, kenapa kiai menyalahkan kita Bughyatul Mustarsyidin? Kelasmu apa? Levelmu, keilmuanmu seberapa? Coba baca kitab Syarhus Sudur karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Gitu loh caranya. Jadi cari kitab lain, karya yang lain dari beliaunya. Jangan hanya satu-satunya saja. Lah di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu juga banyak keanehan-keanehan. Selain dari fadilah ahli baitin Nabi, itu ada tentang fikihnya. Zakat, mal infak sodako itu boleh diserahkan kepada man wajaba nafakotuhu, keluarganya sendiri. Misalkan istri, ya,
Tapi istri yang memiliki hutang atau anak saya yang memiliki hutang misalkan ya. Saya mau mengeluarkan zakat mal 100 juta. Ya, misalkan ya. Boleh saya serahkan anak saya yang mempunyai hutang atas nama Gorim. Atas nama Gorim. Berarti zakat itu bisa diserahkan kepada ibunya yajibu ya nafakotuhu ya, yang wajib dinafkahi lah, anak, istri, orang tua ya. Jadi diserahkan ke mereka itu boleh. Nah, itu nanti bahasanya jenengan tunggu tanggal mainnya atau jenengan cari sendiri referensinya. Saya tidak berpanjang lebar karena waktu yang terbatas. Kami hanya bisa sowan ke hadapan panjenengan 1,5 jam saja. Nah, ini cukup lama mukadimahnya karena membahas kitab-kitab yang ada. Selanjutnya kami akan berinteraksi ya. Gak dibahas kitab kecil. Kitab kecil ini, ya nanti bahas lagi, nanti melebar, memanjang kemana-mana, nggak fokus pada satu tema. Ya, nanti kita bahas lagi banyak kitab-kitab. Ya nanti akan ada kitab, nggak usah. Al-Quran itu boleh, gitu. Karena apa? Saya sendiri juga mushaf yang berjalan. Ayo kita. Karena apa? Saya sendiri juga mushaf yang berjalan. Ayo kita. Karena apa? Saya sendiri sama dengan mushaf. Ayo kita. Kalau saya tidak mushaf, sama saya tidak niat. Kalau saya menghina, sama saya tidak acur sudah. Acur. Kabeh hukum ya di tangan habaib itu acurnya nggak semuanya sebenarnya. Ada habib yang baik, tapi nggak banyak. Dari 100 itu cuma 1 yang baik. Mohon maaf, oleh sebab itu harus diketahui oleh Habaib Ba'alawi. Sudah 3 tahun ini kami mengingatkan kalian, kembalilah ke jalan yang benar. Kalian itu bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Taubatlah, taubatan nasuha. Ya, kerja yang baik-baik saja. Ya, jangan menipu. Doktrinmu terhadap anak cucumu itu sekarang cabut. Saya melihat bayi-bayi kecil di antara mereka sudah dikasih baju kebesaran ya, burqoh, libasil khirqoh, ketentang-petenteng ya. Waduh, merendahkan lainnya. Bahaya itu, bahaya. Di Indonesia kalau hukum kena saya, wah sudah, saya akan bertindak tegas ya. Karena apa? Ini demi pertahanan bangsa dan negara. Jangan sampai seperti Malaysia. Malaysia sekarang ini saja ketika ada acara di masjid itu yang banyak datang itu Bangladesh. Orang-orang Bangla, orang-orang India. Jadi ini bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar saling mengingatkan. Tidak akan bisa membantah. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun cari celah ya untuk pembenaran nasab dzurriyyah kalian, tidak akan pernah bisa. Karena kami sudah pegang ya, semua jalan-jalan itu sudah ada. Sudah kami pegang datanya. Kamu mau lari kemana setiap pintu sudah kami pegang kuncinya kok. Mohon maaf, kami nggak sombong. Oleh sebab itu bertaubatlah. Bertaubatlah. Berhentilah untuk menipu, membodohi ummah. Begitu nggih. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan membaca tulisan panjenengan yang hilang di awal tadi, tapi karena diselamatkan. Inilah manfaatnya menyelamatkan komentar tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tohari. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangannya demi NKRI ternyata siap, insya Allah. Pak Rifangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selalu nyimak walaupun tema lawas. Sebenarnya temanya lawas Pak Rifangga, tetapi materi isinya itu baru. Baru, termasuk yang belum pernah kami sampaikan sebelumnya. Bu Zenzita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada rumor bahwa Pak Qori membuat tesis berstandar pada kitab Abnaul Imam sebagai antitesis dari tesisnya Kiai Haji Maduddin. Dan kalau hal tersebut benar, sepertinya Pak Qori sudah terkena penyakit malikulia. Nggih, Bu Zenzita. Rata-rata itu ya begitu. Nggih. Sampai yang namanya Dik Rumel, Dik Ramli dari Jepara itu sudah saya suruh untuk tobat sebelum saya kasih gelar Al-Kadzab.
Masih ya, masih. Karena apa? Itu penyakit malihulia, ya, malihulia, penyakit melankolis, ya. Ya kalau bahasa kasarannya ya jenengan cari sendiri lah. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur habaib dari zaman Senogogronya, seneng berkhianat, maka keturunan sampai sekarang hidup mati di Nusantara yang disanjung tarim, diusir aja biar kere ditarim di demo aja. Saya itu selalu tidak setuju kalau Habib-Habib itu diusir kembali ke negerinya sana. Ini kan saking baiknya saya ya. Oh banyak itu usir saja. Gak resek nang Indonesia. Tapi saya jangan. Kita sadarkan sebagai ladang perjuangan, ya. Allah mentakdirkan ya. Ada orang-orang yang ngeyel, yang takabur, ya, tafakhur seperti itu, takasur seperti itu di sini supaya kita bisa menata mereka, walaupun berat tantangannya, bebannya sangat berat, ya, banyak penghalangnya. Dari kalangan siapa? Saudara, sesama pribumi kita. Wahai warga Aceh, khususnya Kang Mas Tengku Iqbal Johad, ya, mungkin panjenengan bisa membahas tentang sejarah berdirinya Korps Marsose. Korps Marsose itu tentara dari pribumi campuran, tapi mayoritas dari pribumi. Yang menciptakan itu siapa? Seorang jaksa yang bernama Muhammad Syarif namanya, supaya mampu mengimbangi perlawanan rakyat Aceh yang bergerilya. Korps Marsose itu kejam, membunuh, mencincang, memperkosa, membakar. Siapa itu? Dari kalangan saudara. Akhirnya apa? Teuku Umar tertangkap, terbunuh juga, ya, gara-gara ya diadu domba. Itulah taktik Belanda. Nggih, mohon Kang Mas Tengku Iqbal Johar untuk membahas sejarah dan perilaku dari tentara elit yang menumpas perjuangan rakyat Aceh, Korps Marsose, ya, yang mendirikan itu seorang yang bernama Muhammad Syarif. Masya Allah, subhanallah. Okay. M3 Jos, cerahkan selalu Islam warga NU se-Indonesia Raya, amin. Siap, insya Allah. Ben Bejani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nur, di berbagai ceramah Habib dan jongosnya selalu cerita mengunggulkan gerombolan Habib dan negara kere Yaman. Tolong larang ceramah di Jatim untuk umat. Nggih. Mbak Khofifah Indar Parawansa harus meniru Kang Deddy Mulyadi, melarang habaib yang kurang bermutu ilmunya untuk ceramah khutbah di masjid atau khutbah ceramah khitobah mauidhah hasanah. Karena apa? Menyesatkan umat. Umat itu bingung gitu loh. Kiai-kiai setempat itu umbruan lulusan pondok-pondok pesantren. Yang menghubungi kami untuk membahas tuntas tema ini adalah kiai-kiai, kiai sepuh, gus-gus yang mengusulkan tolong Yai tuntaskan ini supaya tidak jadi beban nanti itu. Dan alhamdulillah kami tuntaskan. Abnaul Imam itu kitab palsu. Kitab palsu. Nggih, Ben Bejane. Nah, kembali ke kiri Yaman dilarang ceramah. Nggih, itu kalau gubernur perempuan itu jarang ada yang berani. Berani menghadapi resiko. Kalau gubernurnya laki-laki biasanya berani. Tapi yang penting di tengah saja lah. Di tengah-tengah saja sudah cukup bagus nih. Kemeringet. Kemeringet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, dari sudut pandang awam seperti saya, kenapa sepertinya kaum elit PBNU tidak pernah sejalan dengan kalangan di bawah? Contoh seperti pada isu habaib. Nggih, karena memang sensitivitas beliau-beliau ini kurang. Karena hanya berdasarkan husnudzon. Kenapa Indonesia Nusantara dulu lama dijajah oleh Belanda? Gara-gara husnudzon. Gara-gara husnudzon. Lawang Belanda yang membuatkan rel kereta api, ayo, ya ada pabrik gula, ayo, ya melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, ayo. Adanya orang-orang Arab, Ba'alawi dan Hadrami lainnya itu ya bermanfaat, diajak dakwah bersama. Husnudzon nggak ngerti akan kejadian seperti ini, meledak di abad 21 awal ini. Nggih, begitu nggih. Pak Kemeringet nggih, karena husnudzon. Pak Nur Hadi, Tarikh Sambal itu karya Ba'alawi ya Pak Yai? Nggih, Tarikh Sambal itu karya Ba'alawi. Tapi Sambal sendiri itu tidak terkenal.
dalam dunia pertarikan ya. Asli namanya itu Syekh Sambal Ba'alawi, wafatnya tahun 920 Hijri. Lah, ada keterangan tentang Al-Faqihul Muqaddam, adalah seorang yang alim, al-alim ar-rabbani. Ulama yang menguasai seluruh ilmu, umdatul muhaqqiqin, tumbuhan para ahli tahqiq, dan salah seorang wali kutub. Kitab Tarikh Sambal itu dicetak pertama kali oleh Maktabah San'a Al-Asariyah tahun 1994 Masehi, Hijriyahnya 1414 Hijriyah. Nah, disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsiyah. Pokoknya kitab itu disalin oleh Ba'alawi Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Podoai mesti akan mengalami satu interpolasi, ya, sana sini, pengurangan data yang asli, dihapus demi kepentingan Ba'alawi pasti. Jadi Syekh Sambal itu nggak terkenal. Nek Zambal itu kan kuburan, makam. Di Tarim itu kan ada makam Zambal, Akdar, dan Furat, itu Zambal. Tapi ini Sambal. Tarikh Sambal itu ingin mendompleng ketenaran Tarikh Al-Baha karya Abdurrahman bin Ali bin Hisam. Lalu ditambahilah inti materi dari Tarikh Al-Baha ini dengan nama baru dari kalangan mereka, Al-Alim Ar-Rabbani Al-Umdat Al-Muhaqqiqin, yakni Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Syekh Sambal adalah orang yang tidak dikenal oleh para ulama, nggak ada yang kenal. Sama seperti Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib, pengarang katanya penulis kitab Al-Jauharus Syafaf, itu nggak terkenal, itu paling ya karya Ba'alawi, tapi mengatasnamakan non Ba'alawi. Tapi kalau Tarikh Sambal ini karya dari Habib Sambal dari Ba'alawi, tapi tidak terkenal. Nah, ini jadi akhirnya kitab Baha fi Tarikh Hadramaut Abdurrahman bin Ali bin Hisam yang wafat 818 Hijriah. Jadi didompleng ya sama kitab Tarikh Sambal ini. Jadi tidak Tarikh Sambal itu bisa dikatakan terindikasi palsu ya, karena pemasukan nama-nama yang tidak ada tercatat sebelumnya. Nggih, mengkote riwayah. Nggih, begitu nggih, Pak Nurhadi. Sama kenapa sholat duhur dan asar tidak dibaca keras, beda dengan maghrib, isya, dan subuh? Makasih Pak Yai. Ya, gampangannya ngikuti dawuh Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Para sahabat, sholatlah ya. Sholatnya Kanjeng Nabi ya begitu. Pas sholat duhur asar itu nggak jahar membaca Fatihah surat-suratan di 2 rakaat pertama. Ya, manfaatnya adalah karena memang ya faktor suasana. Kalau suasana malam hari itu kan pas untuk munajat, gitu loh. Kalau siang hari itu pas untuk muamalat, gitu loh, untuk bekerja, gitu. Jadi diringankan saja, tidak usah terlalu keras karena nanti akan bersiluweran suara-suara dengan aktivitas manusia lainnya. Kalau dulu ada perang, ada lain-lain lah ya. Jadi alasan yang lebih simpel itu ya hadisnya Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli itu. Kalau secara ilmiahnya ya tadi bahwa malam hari itu adalah waktu yang cocok untuk munajat. Kalau siang hari cocok untuk muamalat. Jadi diringankan seperti itu, sama seperti 2 rakaat yang terakhir sholat isya, 1 rakaat yang terakhir sholat maghrib juga sirri. Di atas 2 rakaat dalam sholat yang sebangsa 3 dan 4 rakaat itu disunahkan untuk takhfif, meringankan, dan tidak usah baca surat-suratan. Rakaat yang ketiga sholat isya itu maca Fatihah tok langsung rukuk. Lha apa kok maca surat-suratan maneh? Itu. Lah, seandainya sekarang ini masa aman, nyaman, damai, mau sholat duhur dikeraskan jahri, mau sholat asar dikeraskan, apakah boleh? Ya boleh, tapi nggak ngikuti Kanjeng Nabi, itu namanya. Ya sah, tapi nggak ngikuti dawuh Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kanjeng Nabi nggak contoh ngono, ya wes itu loh. Gak perlu nggak aturan dewe kan, begitu wong gawe enak, duwe enak kok emoh. Gitu nggih. Makasih ya nggih Pak Nurhadi sami-sami. Pak Adi Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek ngaos. Ini sambil
bambu petuk ono transfer 10.000. Mang Ucup Ba'alawi kitabnya cerita angling Darmo bisa terbang. Nggih. Mama Isa nggih. Bumis Polos Evil Kop Wo istri Imamul Faqihul Muqaddam buku biru Kanigoro Segoro Puro bin Zain Abdul Qadir bin Tamsi bin Maulana Ishaq Duriyah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jenengan nggih Pak buku biru ngikuti kitab Abnaul Imam ya batal. Dari dua jalur baik Hasani ataupun Husaini batal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu jangan mengikuti Abnaul Imam ini. Walaupun di dalam kitab Umdatut Thalib karya dari Ibnu Inabah ya tidak menjelaskan secara sharih, tetapi ada kitab-kitab yang lain ya yang sudah pernah kami bahas pada pertemuan yang lain ya bahwa ada data primer dan sekunder bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu nyambung sampai Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib. Nggih, Pak Hari Agus begitu nggih. Ibu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan percaya pada Ba'alawi kalau mereka punya manuskrip asli abad ke-5. Setelah diteliti kertas dan tintanya ternyata bukan dari abad ke-5. Awas hati-hati pada Ba'alawi, mereka pembohong dan pendusta. Siap, sip, Bu Arfi Fadilah. Menulis manuskrip itu kan gampang. Ya saya tulis tangan kan manuskrip. Takoni nanti tak fotokopi ya. Saya tulis tangan sendiri. Misalkan. Nah ini tak contoh ini kosong ya, kosong ya. Kitab kuning, kertasnya kan kuning ya. Saya buat manuskrip sendiri. Al-Imamul Muhajir. Nah, huwa Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Misalkan gini nggih, bin nggih Muhammad An-Naqib. Nah, terus langsung dan nasab as-sahih ila yaumil qiyamah. Nah, terus saya ceret. Ini dibuat pada tahun 478 Hijriah. Loh, misalkan loh, manuskrip ini, wah tercatat. Lalu ini saya fotokopi, saya publikasi. Wah, saya temukan ini manuskrip abad ke-5 Hijriah, selevel, sezaman, muasir dengan Ibnu Toba Abu Muammar 478 Hijriah. Ya bisa terserah saya yang buat saya. Jadi apa yang dituliskan oleh Habib Yusuf Jama'ulul Lail ya, ada 2 manuskrip. Itu kan ada hanya perkiraan saja, itu sudah disyarat. Ada 2 manuskrip. Yang pertama halaman 23. Ini juga begitu. Halaman 23 Abnaul Imam ya. Suratul Waraqah al-ula min awraqi Abil Aun As-Safarini kutibat bi khatti maghribiyin wa nadhunnu anna laysat lahu. Lah apa kok ditulis wong laysat lahu? Sudah diperkirakan dinyono ya. Sudah disangka oleh Yusuf Jama'ulul bahwa ini bukan tulisannya. Lah apa kok ditulis? Nah, ini namanya kan mencari pendukung kan begitu. Supaya aku loh di manuskrip Abul Aun As-Safarini. Sudah jelas kok di sini Suratul Waraqah al-ula min awraqi Ibnul Aun As-Safarini kutibat bi khatti maghribin wa nadunu ana laysat lahu hasala alaiha halil isti'anah bi fi kitabihi. Lah apa kok ditulis? Kan aneh gitu loh. Aneh. Dan di sini jelas ada keterangan tentang biografi dari Abul Aun As-Safarini. Tapi nggak mencantumkan biografi dari Ibnu Sodaqah Al-Halabi Al-Asyahir Bil Warraq. Jadi jelas. Jadi ini jelas tidak sesuai dengan kitab sahabatnya Abul Aun As-Safarini dan tidak sesuai dengan kitab karya dari Syekh Abdul Ghani. Dua-duanya An-Nabulsi tapi beda lokasi. An-Nabulsi Palestina tepi barat 63 km sebelah utaranya Yerusalem. Kalau An-Nabulsi yang Abdul Ghani itu Damaskus Syria atau Suriah sana. Nggih, begitu nggih. Nggih. Cucu idaman. Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Cengkareng hadir. Ya Nur, apa benar ketika Qori mencoba membuat antitesis yang berstandar pada Abnaul Imam, berarti dia sedang menjurumuskan Ba'alawi lebih dalam? Nggih. Kalau Ba'alawi percaya pada Dik Qori, ya silakan saja, silakan buat
surat kuasa lawan kita. Sebenarnya itu saya sungkan kelawan Bolodewi itu saya nggak mau. Saya tunggu-tunggu saya akan melawan. Tidak perlu dengan kata-kata yang pintar seperti Hanif Alatas, nggak perlu dengan mulai syukur jeplak bahasa intelek yang katanya seorang historian, nggak perlu. Cukup jawab pertanyaan saya yang sederhana. Ali Kholik Kisam itu lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa? Bedanya dengan Ali bin Ba'alawi itu bagaimana bedanya? Ayo, itu sajalah. Itu saja sudah akan bisa menjawab. Apalagi sejarah Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah dan haji ke Mekah. Loh, Mekah ditutup gara-gara kasus 317 Hijriah, ya, dirusak ya Ka'bah oleh Syiah Qaromito. Enggak ada ibadah haji di sana, itu enggak ada. Peristiwa perjalanan muter hampir 2.500 km ya, itu nggak tercatat oleh Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Setiap tahun itu ada catatan. Tarikh Hadramut paling tua Al-Baha, bukan Sambal, itu nggak ada catatan. Di dalam kitab-kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman nggak ada. As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk nggak ada. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman nggak ada. Tarikh Sulahail Yaman nggak ada. Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas nggak ada. Terus cari di mana gitu loh. Mau cari kemana? Uang katanya Al-Faqihil Muqaddam Al-Imam Asy-Syair Umdatut. Gak ada, ngapusi. Ya oleh sebab itu Ad-Dajjal Al-Kadzab itu pembohong terus. Nanti akan mengarang kitab-kitab baru lagi. Karena pasarnya itu di sini. Indonesia menghadapi hari ini IHSG turun drastis ya 6 negara di Asia Tenggara. Malu kita. Nanti imbasnya akan kena ke lapisan masyarakat semua. Akan ada tambahan lagi PHK. Hutang semakin membengkak. Tirulah Argentina selesai dari kemelut, selesai ekonomi bangsa. Selain dari forum rektor dan profesornya. Berkah teh. Pak Roni Effendi, karena attitude Pak Kori, prediksi saya, Robito Alawiyah tidak akan memberikan mandat ke Pak Kori. Selanjutnya dia akan menjadi gelandangan nasab. Sebenarnya Mas Kori itu ya menyadari sebenarnya, tapi sudah kadung seperti ini ya. Ya malu sebenarnya, istrinya itu sampai malu. Karena beliau nggak kerja untuk menghidupi keluarga dari mana gitu loh. Saya itu kadang-kadang yang kesakno dulu, kasihan juga gitu loh. Jadi kalau iri kepengen diranggul oleh Kiai Imat, diranggul oleh dan lain-lain ya. Diranggul oleh prestasi. Sebenarnya saya sudah menghargai prestasi. Cuma kok ambil jabatan. Saya kalau bener nggak masalah, kalau nggak bener kayak gini kan masalah. Kalau nggak bener kayak gini kan masalah. Ibu Eni Bawati, asalnya gue Tansah Siat Ibu Eni Bawati, asalnya buat info sejarah kami Tanggul dan Alam Mundur di Jawa Timur baik Matur Suwun, Alam Mundur di Jawa Timur baik Matur Suwun, sudah pernah membahkan di Jawa Timur baik Matur Suwun, sudah pernah membahkan di Jawa Timur baik Matur Suwun, sudah pernah membahkan di Jawa Timur baik Matur Suwun, sudah pernah membahkan di Jawa Timur baik sudah pernah membahkan di Jawa Timur baik sudah pernah membahkan di Jawa Timur baik. Kiai Imat pernah mengatakan Rumel Abbas ada terah Bani Ahdal yang pernah mengaku duriah Nabi. Bang Kori rame nyangkok ke Said Al-Qusasi. Apa mereka barisan sakit hati Kiai? Bisa juga dilempar sana sini. Gak diakui Asegaf. Ya Al-Ahdal yang gak jelas. Kalau sekarang Al-Ahdal itu menjadi Al-Mahdali. Sekarang Al-Ahdal itu menjadi Al-Mahdali. Sekarang Al-Ahdal itu menjadi Indonesia dan ijab.
Karena Al-Hadal itu menjadi set Indonesia dan spiritual agama Islam di negeri ini berbahaya. Al-Hadal itu menjadi set Indonesia dan spiritual agama Islam di negeri ini berbahaya. Apa ya, bancaan negeri ini. Fatal jihad. Apa ya, bancaan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sehat selalu Kiai Nur. Pak Alawi tak akan pernah menyerah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terlebih nasab sehat selalu Kiai Nur. Bagi mereka adalah masalah harga diri. Dengan alasan rasa juga tidak selesai. Bagaimana menurut Kiai Nur? Dengan alasan rasa juga tidak selesai. Bagaimana menurut Kiai Nur? Waktu Israel itu begitu. Diingatkan berkali-kali, bertahun-tahun dikasih. Itu ya nggak bisa melunakkan hati. Itu ya nggak bisa melunakkan sekarang digunakan oleh itu nggak bisa melunakkan sekarang digunakan oleh seperti apa yang melunakkan bukan saja. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tu kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tu. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya. Jangan lihat sorbannya, lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya. Ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah.
Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Nah, kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya itu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.